Semangat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, sebelum acara ini mulai, saya izin dulu untuk buka masker. Di era pandemi COVID-19, tetap kembali lagi saya himbau, setiap kita kemana, ketemu orang, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Ya, episode Ngopi Seru kali ini begitu menarik. Kenapa? Karena hari ini saya bertemu dengan seorang yang inspiratif, seorang yang memimpin sebuah kabupaten di Klungkung, Bali. Beliau adalah Bapak Nyoman Suwirte. Sahabat Seruput, sebelum kita bahas lebih jauh tentang profil beliau, tentang program kerja beliau, tentang tantangan ke depan beliau membawa Kabupaten Klungkung menjadi lebih baik, kembali lagi saya ingetin, lihat yang di bawah sini. Ya, jangan lupa subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komen untuk setiap episode yang telah tayang. Nggak perlu panjang lebar, kita mulai hari ini Ngopi Seru saya bersama Bupati Klungkung, Bapak Nyoman Suwirte. Selamat pagi, Pak Man. Selamat pagi. Izin ya saya buka masker juga dulu ya. Ya, sahabat Seruput, tolong izinnya ya untuk beliau buka maskernya. Ya, masker sebentar saja. Nah, Pak Man, terima kasih Rio ucapin bersama tim Ngopi Seru. Pak Man udah mau memberikan waktu untuk hari ini tampil sebagai bintang tamu di acara YouTube channel kita, namanya Ngopi Seru, Pak Man. Jadi dalam YouTube channel ini tujuannya adalah untuk menginspirasi nih, khususnya untuk anak-anak muda di Indonesia, ya kan, bahwa setiap orang bisa maju, setiap orang memiliki masa depan yang baik kalau dia mau berjuang, Pak Man. Nah, netizennya namanya Sahabat Seruput, Pak Man. Sahabat Seruput. Nah, Pak Man, di acara Ngopi Seru itu ada openingnya, Pak Man. Namanya Ngopi Seru, kita harus tos ngopi. Ya. Baru kita nanti ngobrol-ngobrol. Nah, kita tos ngopi, Pak Man. Wah, enak banget. Ya, sahabat Seruput, hari ini nih saya dijamu nih ngopi. Luar biasa, beruntung banget oleh Bupati Klungkung, ya kan, Bapak Nyoman Suwirte. Kita mau ngobrol-ngobrol. Pak Man, kita lanjut ya, Pak Man. Saya mau roasting, Pak Man. Kalau istilah ngopi itu ngerosting, ya kan. Kita mau buka lebih dalam biar banyak orang yang bisa belajar dari Pak Man. Pak Man, awal seorang Nyoman Suwirte, kita tahu backgroundnya bukan berlatar belakang memang berjuang menjadi anggota partai atau menjadi seorang politikus, tetapi dari bidang swasta, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan bersama Koperasi Srinadi. Nah, pertanyaannya begini, Pak Man, cerita dong bagaimana sih perjuangan Pak Man, ya kan, awalnya dulu bisa akhirnya membawa Srinadi menjadi koperasi yang luar biasa besar di Klungkung atau mungkin juga di Bali, dan akhirnya tiba-tiba jump in atau lompat, saya mau mengabdi di masyarakat sebagai bupati. Panggilannya apa hari itu, Pak Man? Jadi saya panggil Rio aja ya. Yes. Kalau adek Rio yang terlalu kecil. Wah, ya nggak apa-apa, Man. Mau adek ya kan, mau mas. Kalau lebih muda Itu jadi. jauh, Pak. Umur baru 37, Pak Man. Oke. Baik, begini. Jadi saya yakini bahwa perjalanan hidup kita ini kalau di Bali saya dikenal dengan namanya hukum karma pala. Hukum karma pala. Ya, apa yang kita perbuat nanti itu juga yang kita akan petik. Dan perjalanan saya sampai kemarin waktu saya menekuni koperasi itu sebenarnya tidak terlepas dari perjalanan saya pada saat saya sekolah gitu kan, SMP, SMA itu saya jadi abdi yang menyebabkan saya ditempa di sana oleh tuan rumah untuk menekuni kegiatan, menekuni hidup ini dengan tekun kalau kita mau maju. Dan tentu saya lakukan itu karena semangat orang tua, semangat keluarga yang luar biasa, tetapi keterbatasan dana, keterbatasan anggaran, keterbatasan uang ya. Dan saudara saya juga banyak kok, 8. Oh, Pak Man 8 bersaudara? 8 bersaudara. Okay. Dan nah terlepas dari itu, pada saat tamat SMA, teman-teman semua nih nyari perguruan tinggi kan, kuliah di sini, selesai saya akhirnya sendiri nggak kuliah. Pak Man nggak kuliah Nggak hari kuliah, itu? nggak kuliah. Kemudian dan saya juga maklum orang tua, tentu saya tidak berani memaksakan karena situasi ekonomi, dan saudara 8 bayangkan kan pada saat itu. Pak Man urutan berapa? Saya urutan 7.
Nyoman balik Oh namanya. iya, balik lagi. Nyoman balik Oke. gitu kan. Oke. Nah akhirnya tuan rumah saya waktu itu yang ngajak saya di Puri waktu itu. Saya dicarikan tempat kerja, tinggal pilih waktu itu. Akhirnya saya pilih di sebuah koperasi. Saya nggak tahu koperasi itu kayak apa kan gitu. Tetapi cikal bakal saya, background saya menyukai koperasi sebenarnya tumbuh waktu SD. Nah kemudian dari sanalah saya setelah masuk di koperasi itu, walaupun saat itu koperasinya kecil, paling kecil mungkin di Kelungkung waktu itu. Nah saya mencoba menekuni. Nah ternyata setelah saya masuk di tempat itu, saya melihat bahwa ekonomi kerakyatan ini sesuatu hal yang membuat kita itu hidup berbagi. Ya. Jadi konsep hidup berbagi ini rupanya tanpa saya sadari mengalir begitu sadar dalam kehidupan saya, sehingga apapun yang saya lakukan dalam kehidupan saya, semua saya arahkan ke koperasi. Termasuk pada akhirnya menciptakan properti, membuat properti, kemudian membuat swalayan, supermarket semua tuh. Saya tidak pernah berpikir untuk kepentingan diri saya sendiri. Nah, saking kuatnya brand yang mampu kita ciptakan, akhirnya di Kelungkung mengatakan bahwa Serinadi itu milik saya. Itu Ya. yang paling mengesankan bagi saya. Bagaimana saya membranding sebuah brand, sebuah usaha, sampai orang mengatakan bahwa itu milik saya. Gitu. Padahal kan koperasi kan milik anggota. Dari oleh untuk dan benar-benar dimiliki oleh para anggota, para pedagang di pasar. Itu yang paling berkesan. Nah dari sanalah saya itu terus berbuat, terus membangun bahkan kegiatan-kegiatan sosial pada saat kerja di koperasi, membagikan kursi roda, melakukan bedah rumah. Itu sudah biasa saya lakukan dengan teman-teman di pemerintah daerah, termasuk bagaimana setiap event di Kelungkung Seketerune ulang tahun, ada kegiatan 17-an. Saya selalu nge-brand gimana caranya agar koperasi itu kelihatan di masyarakat dan perannya juga ada. Sampai ngadakan festival band, lomba lagu pop Bali, ngadakan volley ya dalam event open waktu itu. Ya pokoknya di mana-mana itu brand itu ada gitu kan. Nah itu kuat sekali. Jadi pertanyaan begini, Maman dari sebuah pulau kecil, Nuse, Penida, yang kita tahu hari itu pasti kondisinya tidak seperti hari ini. Tapi kemudian akhirnya ke koperasi. Nah di koperasi sudah sukses membranding. Tapi menarik tadi, bagaimana sih bisa memunculkan jiwa entrepreneur, ya kan? Untuk kita nih hari ini anak muda nih belajar Pak Man. Gimana sih? Padahal kan keterbatasan hari itu berat banget untuk seorang Nyoman Suwirto. Jadi hidup saya kemarin mengalir aja karena situasi dan keadaan membuat saya harus fokus. Tetapi memang hidup ini kalau di Bali orang mengenal ya jalan hidup, garis tangan dan lain sebagainya, itu kan saya yakin itu ada. Sudah diatur. Sudah diatur. Okay. Tetapi tinggal kita mengikuti. Jadi artinya apa? Kita bisa berencana, tapi jalan hidup ini sudah ada yang menentukan semuanya. Tinggal bagaimana kita mengikuti arah itu agar jalan hidup kita ini jangan sampai berlawanan dengan garis tangan kita sendiri itu kan. Itu menarik, ya kan? Menarik. Artinya harus punya sebuah kepekaan dong. Kepekaan gitu. Jadi artinya gini, ini saya ngikuti jalan ini rasanya cocok, diikuti aja kan. Ya kalau kita istilahnya goyah, ada orang Bali bilang onyah ya, onyah itu. Ya maunya ini orang sukses ngikut ke sini, ini orang sukses ngikut ke sini, nggak akan pernah berhasil. Jadi kemarin saya pernah katakan fokus. Jadi kata fokus itu tetap saya pegang. Apapun yang saya lakukan itu saya selalu fokus dan tidak pernah goyah gitu kan. Dan saya yakini bahwa hidup saya yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Ya, jadi pada saat saya yakini bahwa saya harus bergerak ke timur, saya harus ke timur. Nggak mau saya dipengaruhi oleh orang A, B, C, D untuk bergerak ke barat. Oh, pribadinya yang kuat. Oke. Ya. Setelah sukses dengan Serinadi, hari itu panggilannya apa kok tiba-tiba akhirnya itu 360 derajat, 180 Pak Man. Iya, Ya kan? ya. Akhirnya memutuskan 2013 ya kan ikut kontestasi pilkada untuk menjadi Bupati Kelungkung. Apa hari itu Pak Man? Saya masih ingat ya, tahun 2008 waktu itu pilkada juga. Ya. Pada saat itu sebenarnya politikus ya ada beberapa paket-paket yang akan maju di pilkada sudah nyari saya untuk ikut pilkada. Oke. Bahkan teman-teman di DPRD sudah nyari saya, tapi saya jawabnya ketus saja tuh.
nggak ada minat, nggak ada minat, cuek-cuek aja saya kan. Kemudian pada saat itu saya lewati. Setelah saya ikut sering turun ke lapangan, saya kok melihat ini banyak kemiskinan, banyak anak-anak muda yang tidak kreatif, anak-anak muda yang hanya mengandalkan bantuan-bantuan saja. Nah, di sanalah saya melihat bahwa warga kita ini bisa kok diatur kalau kita selaku pimpinan atau kita jadi apapun kita mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap mereka dan serius mengawasi mereka, bisa. Nah, pada saat itu saya sering bagi kursi roda, bahkan sempat saya selama seminggu membagikan kursi roda, hampir 75 kursi roda, ya karena pada waktu itu pemerintah daerah kekurangan anggaran untuk membantu warganya, kekurangan kursi roda, tongkat ketiak sampai alat dengar gitu kan. Oke. Sampai itu saya lakukan. Nah, saya berpikir pada saat saya mempunyai niat, pada saat saya melihat permasalahan seperti ini, saya nggak boleh jadi tukang protes. Saya nggak boleh nyalahkan pemerintah saja, jadi saya harus berani keluar dari zona nyaman dan saya harus berani berproses untuk masuk ke dalam sistem. Nah, pada saat itulah saya sudah berpikir, akhirnya menjelang pilkada, ya saya dicari nih oleh teman-teman semua. Nah, akhirnya saya menentukan pilihan dan menetapkan bahwa saya harus masuk ke dalam sistem. Artinya bahwa saya tidak boleh hanya menjadi tukang protes, tapi saya harus berproses untuk masuk ke dalam sistem. Kok yakin hari itu Pak Man? Pak Man tidak pakai kendaraan warna merah hari itu? Di mana sebelumnya ya kan incumbent warna merah, 2 periode ya kan. Tapi dari sebuah kendaraan yang hari itu masih kecil, kalau sekarang sudah gede, Gerindra sudah besar. Waktu itu ini belajar juga Pak Man, artinya kan ada sebuah resiko yang diambil bahwa akan mungkin gagal. Namanya kontestasi ada menang ada kalah. Hari itu hatinya Pak Man maju itu yakin menang atau apa Pak Man? Biar belajar nih kita nih Pak Man. Jadi saya pada waktu itu memutuskan untuk terjun ke politik, bukan saya pikirkan partai waktu itu. Yang saya pikirkan adalah apa yang mampu saya perbuat pada saat saya melihat ABCD di lapangan untuk menyelesaikan potensi dan masalah yang ada di Kelungkung. Dan pada waktu itu mungkin banyak yang mengira saya partainya apa, dan bahkan di suatu tempat saya ditanyakan, Bapak partainya apa? Oh, di sini warnanya ini, Bapak nggak boleh ke sini. Saya sering diblok seperti itu. Betul. Itu menjadi tantangan saya luar biasa. Bahkan selama 8 bulan saya bergerak hanya dengan ipar, dengan saudara, dengan sahabat, tanpa partai waktu itu. Di Bali bilang tuh namanya simekrame. Iya. Nah, belum menentukan pilihan, tapi saya sudah bergerak. Bahkan pernah pengalaman saya waktu itu meyakini bahwa saya serius untuk maju. Saya pernah berangkat sendiri dari jam 7:30 pagi sampai jam 11 malam. Saya berangkat aja meyakini apa yang akan saya lakukan. Jadi yang saya nyampaikan tentang program-program saya, terutama apa yang saya lakukan waktu di swasta, mampu membesarkan koperasi, dan itu bukan milik saya, dan nanti konsep ekonomi kerakyatan akan menjadi role model dalam pemerintahan. Nah, dari sana lambat laun kepercayaan masyarakat semakin meningkat, dan kira-kira H-4 bulan ya menjelang pendaftaran, akhirnya teman-teman dari partai politik mulai mendekat ke saya, tapi sebelumnya sudah ada komunikasi sih. Iya. Tapi saya belum menentukan kemana gitu kan. Nah, pada akhirnya saya gabung dengan teman-teman di Gerindra waktu itu. Ya. Yang teman-teman yang lain juga mendekati, tapi saya sudah bergabung. Kebetulan Pak Wayan Baru tuh sahabat saya dulu, saya ajak pikul kotoran ayam waktu di SMP. Oh, ya, oke. sehingga ketemunya di sana. Ya kembali lagi masalah sahabat saja, masalah teman saja. Chemistry-nya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak berpikir partainya A, B, C, D gitu kan. Yang penting pikiran saya apa yang mampu saya perbuat. Nah, jadi semangat itu rupanya semakin menggelora, dan waktu itu saya nggak kenal lelah. Pagi, sore, bahkan sampai malam sempat saya sewa kendaraan nyebrang dari Nusa Penida sampai pernah dihantam ombak besar. Ya, itu waktu itu bersama teman-teman juga. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi saya tidak berpikir apa sebenarnya yang akan saya kejar ini gitu kan. Tidak pernah berpikir. Pikiran saya harus jadi bupati, hanya itu aja. Nggak ngerti saya waktu, pikiran saya harus jadi bupati. Bahkan waktu dihantam ombak besar pun, bersama Pak Baru waktu itu, bersama teman-teman yang lain, pikiran saya waktu saya diterjang ombak tinggi, setinggi 2 kali lipat ketinggian perahu itu, saya pegang kuat-kuat mesin perahu itu, pikiran saya,
saya nggak boleh gagal jadi bupati, saya harus jadi bupati. Jadi pikiran saya banyak ke sana. Kalau kita ngomong hari ini, anak generasi muda itu sering berpikir bahwa malas terjun ke politik, mahal biayanya, harus ngempanin logistik banyak. Sedangkan kita tahu nih hari itu Pak Man maju pertama kali, koperasi bukan punya Pak Man, punya anggota untuk anggota, ya kan? Tapi hari itu bagi tips nih Pak Man, kalau kamu mau untuk dilirik oleh masyarakat atau dicintai masyarakat untuk didorong naik, apa Pak Man hari itu? Jadi apa yang saya lakukan sebenarnya kan seperti air mengalir saja, berproses, dan tidak lama itu. Saya kerja di koperasi selama 27 tahun. 27 tahun dibilang dari tahun lama. 87 sampai tahun 2013. Oke, setia. Dan saya memang tidak pernah berpikir kerjaan lain. Tawanan banyak waktu itu. Ya. Bahkan mau disabotase pindah ke koperasi lain dengan gaji 2 kali lipat. Mau dibajak. Nggak mau saya gitu kan. Saya pikir bahwa di sini saya lahir, saya juga harus melanjutkan tempat ini. Tetapi pada saat saya ada di koperasi, rupanya pikiran saya sudah jenuh waktu itu. Apa yang mau saya lakukan lagi ya? Saya sudah turun kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, pada saat saya memutuskan itu, tentu saya harus memikirkan isi saku saya nih. Bener, logistik. Iya, karena terjun ke pilkada itu tidak cukup dengan modal senyum saja. Tetapi saya yakini, begini, sahabat seruput ya, bahwa kalau brand kita sudah ada, sama dengan mau kita jualan produk ini. Kalau brand kita sudah kuat dan kita berproses benar-benar dan dipahami barang itu apa sih gitu kan, maka untuk cost dalam pilkada itu tidak setinggi apa yang dibayangkan orang. Tetapi tetap biayanya tinggi kok. Ya, biaya tinggi dalam artian tergantung. Kalau orang lain mengatakan 10 miliar mungkin murah, saya mengatakan bahwa 2 miliar, 3 miliar terlalu mahal. Nah, oleh sebab itulah, ya, jadi saya yakini bahwa kalau kita mempunyai niat yang baik, proses alam ini akan mengarahkan kita. Ya, dan mungkin juga walaupun kita tidak mempunyai kemampuan finansial, mungkin teman-teman juga bisa keroyokan untuk mengajak kita kalau kita mempunyai brand yang kuat. Saat masuk ke dunia birokrasi, jadi seorang bupati, pasti beda. Gerakan untuk melakukan sesuatu, ide kalau di swasta, ide eksekusinya gampang, salah evaluasi. Tapi kalau di bidang pemerintahan, salah bahaya, bisa di KPK segala macam, masuk kalau sampai salah karena politik anggaran. Nah, hari itu gimana tipsnya? Akhirnya bisa sampai 2 periode lagi, ya kan? Karena saking dicintai masyarakat di Kelungkung. Bagaimana menjalankan adaptasinya, Pak Man? Ya, saya melihat setelah saya masuk, ternyata mengelola bisnis, terutama bisnis ekonomi kerakyatan ini, sebenarnya tidak jauh beda dengan mengelola pemerintah daerah. Oke. Justru kalau mengelola koperasi ini kan kita yang harus menggerakkan brandnya, membuat regulasinya kan, membuat aturan-aturan, dan kita harus menjualnya sendiri. Kalau di pemerintah, power kita ini jauh lebih kuat sesungguhnya. Benar. Karena regulasi sudah ada, pemerintah pusat, provinsi, dan seterusnya. Sistemnya sudah kuat sekali. Tinggal sekarang, pada saat saya masuk menjadi bupati, komitmen saya harus kerja bersih. Nah, ini menarik nih. Pada saat di koperasi membuat sebuah program kerja, ya kan, nggak mikir nih tentang anggaran, karena udah tahu pemasukannya berapa. Pada saat di birokrasi, kalau mau kita ngomong APBD kan harus mikirin PAD-nya dulu, Pak Man. Cukup apa enggak? Kita lihat PAD Kelungkung itu nggak besar dibanding kabupaten lain. Tetapi bagaimana mengolahnya secara kreatif? Contoh nih, kita hari ini di taman, Pak Man. Taman kita ini, sahabat seruput, saya di posisinya lagi di taman di kantor bupati, itu bagus banget, rapi banget, ya kan? Anggarannya ngaturnya gimana, Pak Man? Jadi begini. Saya di awal menjabat, saya membuat rencana untuk peningkatan PAD itu naik 100%. 100% waktu itu cuma 67 kalau nggak salah. Kalau 100% cuma 5 tahun itu 134. Nah, tetapi saya mampu mencapai realisasi sekitar 225 miliar. Oh, luar biasa. Nah, Oke. lumayan mengalami peningkatan. Tapi bagi saya masih terlalu kecil itu. Oke. Karena saya melihat masih banyak sekali potensi-potensi yang harus kita garap untuk membangun. Nah, kemudian untuk membangun ini, saya sering mengajarkan teman-teman di birokrasi bahwa dalam membuat rencana kegiatan tidak semuanya
di sini dipasang anggaran, di sini dipasang anggaran ya. Saya ambil contoh misalnya membangun tata kota. Jadi membangun kota, kenapa penting? Ya, menata perform kota itu kenapa penting? Karena bagaimana tampilan kota menunjukkan siapa kita di dalamnya. Iya. Ya, Betul. ya. Nah, oleh sebab itu, misalnya salah satu saya ambil di bidang sampah dulu ya, sampah. Iya. Bagaimana sekarang saya berupaya membuat pengelolaan sampah terintegrasi sehingga nanti akan menjadi percontohan edukasi di tempat-tempat lain, dan saya yakini sekarang kita sedang berproses namanya TOS, tempat olah sampah setempat. Terus di bidang pertamanan juga. Dulu ya, saya masih ingat di awal saya menjabat, bikin taman barang 300 meter aja lah, itu ngabisin duit hampir 500 juta. Mahal banget. Ya Oke. kan? Dan itu belum tentu hidup juga. Ya. Nah, coba Rio lihat ini di belakang kita ini kan. Ini taman-taman semua kita bikin sendiri kan. Bahkan saya sempat 2 hari motong-motong taman di sini. Jadi tanpa biaya, kompos kita bikin sendiri. Taman-taman ini kita potong, kita tanam. Nah, sehingga dari sini aja efisiensi kita luar biasa untuk pembuatan taman-taman ini. Efisiensi itu penting, dan apa yang paling penting lagi adalah niat kita tepat pengelolaan, tepat sasaran itu. Nah, kalau kita ngomong hari ini Pak Man, semua kabupaten ya kan, khususnya kita Bali nih, kita bonus anak mudanya nih di Bali, generasi milenialnya termasuk tinggi Pak Man. Ya kan? Kalau kita mau ngomong Kelungkung, kegiatan program seorang Nyoman Suwirte untuk meningkatkan entrepreneurship di wilayah kabupaten ini apa aja Pak Man? Tadi saya sempat ngecek karena ada untuk ngirim anak muda yang tidak mampu ke kapal pesiar. Apalagi Pak Man? Jadi asumsi saya begini, kalau kita berikan dia bantuan beras tiap bulan, bantu bedah rumah, 10-20 tahun mungkin beranak nih kemiskinan, tidak akan pernah berubah. Kemudian uang yang kita butuhkan untuk satu kakak ini mungkin lebih lah nanti dari 100 juta, bahkan 200 jutaan, tidak akan berubah mereka. Nah, dengan mendidik mereka, kemarin saya daftar nih, saya inventarisir semua lewat desa, saya panggil siapa yang punya niat berangkat kapal pesiar, kita didik. Jadi lewat dinas terkait, kita didik mereka sampai kita kerjasama dengan berarti STP Sekolah Nusa Dua. Ya, Oke, STP STP Nusa Dua. ya. Untuk memberangkatkan mereka ke kapal pesiar. Didik, misalkan kita sekolahkan mereka dan kita siapkan anggaran untuk berangkat. Nah, total anggaran kita butuhkan tidak lebih dari 30 juta. Per satu orang berangkat? Per satu orang sampai berangkat. Dibanding tadi kalau dihitung 200 Ya. juta. Oke. Nah, cuman sayangnya kemarin mereka udah siap-siap mau berangkat, kena COVID kan. Jadi bukan salahnya pemerintah daerah. Ini COVID ini yang bikin program kerja kita menjadi tertunda. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga membuat program hidroponik masuk kakak miskin. Hidroponik masuk kakak miskin. Tahun ini jalan tuh. Jadi saya kerjasama dengan teman-teman yang biasa mengelola hidroponik dan mempunyai link yang kuat juga untuk pasarnya. Karena kalau mengelola bisnis kan hulu hilirnya kan harus dijaga. Produksinya tahu, Ya, jualan maka- nggak tahu, ya. bingung. Nah, sekarang kita sudah selesai tender, kita sedang pembinaan, dan satu set alat hidroponik ini diberikan kepada satu kakak miskin. Nah, pasarnya sudah jelas, nah sehingga minimal nanti harapan kita 1 bulan mereka misalnya dapat tambahan 1 juta. Lumayan. Kan lumayan Pak Man, kan? Untuk di Kelungkung. Ya, tetapi nanti ada pendampingannya. Saya tidak mau program ini gagal nantinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kemarin juga ini kan ada garam Kusambe nih. Nah, Iya. garam Kusambe. Jadi ini merupakan salah satu garam yang brandnya sudah kemana-mana nih Uyah Kusambe ini. Oke. Tetapi sayang sekali pada saat brandnya kuat, justru kita di Kabupaten Kelungkung Produksinya kurang. produksinya kurang, kemudian garam beriodium juga, karena garam Kusambe ini kemarin kadar iodiumnya, KIO3-nya itu rendah sekali. Nah, sehingga kita proses menjadi ini. Ini lengkap loh. Ini sampai dengan indikasi geografis, SNI, SNI-nya aja udah dapat. sampai izin edar. Nah, sekarang sedang kita terus nih, walaupun yang kita tugaskan kerja koperasi, tapi saya terus memberikan motivasi kepada mereka agar generasi muda jangan malu-malu menjadi petani garam, kan? Oh. Nah, jadi konsep-konsep itu yang saya lakukan. Nah, tinggal sekarang anak-anak muda mau menangkap nggak? Kalau itu tadi kita ngomong entrepreneurship, kita ngomong anak muda, kita ngomong skup yang lebih luas. Bali itu hidup dari pariwisata.
Kelungkung punya potensi besar juga, nggak kalah sama kabupaten lain. Badung misalkan pariwisatanya punya tiga pulau unik nih, Lembongan, Ceningan, Penida. Apalagi Pak Man asal dari sana. Kemarin kita dapat info, dapat lagi dana APBN bangun pelabuhan. Konsep pariwisata dari seorang Nyoman Suwirta untuk Kelungkung tuh gimana Pak Man? Ya, jadi gini. Saya mengatakan bahwa membangun kabupaten itu tidak bisa kita berpikir ini dana harus bagi rata. Ada 4 kecamatan bagi rata sekian. Banjarangkan, Dawan, 25% Penida, ya. Saya menggunakan jargon bahwa membangun itu harus mulai dari titik ungkit. Membangun itu harus dimulai dari titik ungkit, Ya. Oke? Maksudnya? Kita tahu bahwa Nusa Penida ini merupakan brand baru. Benar. Ya. Kalau kita membangun di sana, bahkan saya di hadapan Bapak Presiden sempat menyampaikan, ya, di hadapan Menteri juga sering saya sampaikan. Ini ada di dokumennya ada tuh, kalau mau buka. Nusa Penida itu kalau diberikan anggaran 1 triliun saja untuk membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk menopang pariwisata di sana, maka dalam waktu 5 tahun, kalau itu semua selesai, maka PAD kita bisa menyentuh 1 triliun. Yes. Nah, tentunya ini menjadi tantangan bagi saya. Dan pada saat saya sampaikan itu, terutama kita disupport penuh oleh Bapak Gubernur, terutama pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas itu, Pak Koster. maka saya yakini bahwa anggaran yang masuk itu nanti akan segera menghasilkan uang. Itulah Nusa Penida yang punya potensi yang luar biasa, anugerah alam yang luar biasa, ditambah lagi generasi muda di sana aktif mensosialisasikan ya potensi-potensi yang ada di Nusa Penida melalui media sosial. Dan saya yakini bahwa ya pariwisata ini dengan konsep yang matang ya, yang sudah kita siapkan dengan aplikasi, tentu dengan penyelesaian infrastruktur. Ya gara-gara Covid nih ya kita terhenti sejenak. Ya tapi mudah-mudahan sih apa yang sering saya sampaikan pada saat Festival Nusa Penida, saya selalu memberikan warning kepada masyarakat bahwa walaupun pariwisata ini menjadi primadona kita, tetapi kita tidak boleh mengandalkan satu sektor. Betul. Nah, sehingga sekarang di Nusa Penida rumput laut mulai bangkit, pertanian mulai bangkit, dan kata-kata itu sejak pariwisata itu mengalami peningkatan, sedang boomingnya, saya selalu mengingatkan, bukan sekarang saya baru mengingatkan. Makanya ada satu kata-kata saya yang sering, kalimat saya yang sudah beredar di YouTube juga tuh, ingat sepi waktu ramai. Ingat sepi waktu ramai. Nah, artinya begini, bahwa seramai apapun kita tidak boleh sombong. Setuju. Sehebat apapun kita, saya jadi bupati, saya harus selalu melihat ke bawah. Jangan sampai kaki ini kesandung. Oke. Kan? Nah, maka dari itu pada saat kita ingat dengan sepi, maka kita selalu ingat kalau ada hasil nanti kita saving, sehingga pada saat sepi kita sudah mempunyai persediaan. Jangan sampai sepi itu membuat kita berpikir bahwa hidup ini rasanya kiamat. Gitu. Maman, kalau kita ngomong hari ini pandemi, banyak hal yang nggak cuma di Kabupaten Kelungkung, di tempat lain pun, swasta pun, terpaksa harus merubah strategi, merubah program yang akan dilakukan. Kemudian ini berat, kita nggak tahu ini mau sampai kapan, Maman. Betul. Ya kan, mungkin kalau vaksinnya ketemu, kita malah dengar kabar itu virus bermutasi. Ya kan, artinya kita ketinggalan terus. Iya. Gimana Pak Man melihat kondisi hari ini? Apakah Kelungkung sudah bisa beradaptasi untuk menghadapi ini atau gimana Pak Man? Kan pemerintahan harus jalan. Iya. Jadi pembangunan tidak boleh berhenti, ya. Ekonomi tidak boleh berhenti, terus harus berputar. Di satu sisi kita harus berhadapan dengan situasi Covid ini. Nah, oleh sebab itu kami di Kabupaten Kelungkung tentu pertama untuk mengedukasi masyarakat, jangan sampai mereka a priori dengan ucapan-ucapan orang yang mengatakan ini virus ini ada apa tidak. Jadi pertama saya selalu keliling ke lapangan untuk meyakini mereka bersama tim gugus, bersama Kapolres, bersama Dandim. Pertama, pada saat mereka melaksanakan protokol kesehatan bukan karena paksaan, tetapi mereka harus sadar betul bahwa saya harus memakai masker karena sekarang ada virus. Saya tidak mau sakit. Dan mereka percaya dan tahu bahwa itu benar-benar ada. Dan apapun yang dilakukan, cuci tangan, jaga jarak, karena benar-benar mereka percaya itu ada. Nah, dengan mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu karena kebutuhan dirinya sendiri dan juga menjaga orang lain, maka di sana
satu poin untuk menjaga kesehatan, untuk memutus penyebaran COVID-19 ini sudah dilakukan oleh masyarakat. Nah, terus bagaimana tentang menjaga kekuatan mental masyarakat? Kita tahu bahwa COVID ini membuat mental masyarakat, psikologi masyarakat itu benar-benar turun. Iya, karena bergerak ekonomi susah, menjaga kesehatan di satu sisi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Apalagi pada saat kita mempunyai warga masyarakat yang tensinya tinggi kan, kemudian ada sesak napas, tiba-tiba masuk ke rumah sakit ketemu dengan orang pakai APD, shock langsung. Bener. Kita pun di Kelungkung, ya sekarang bunyi sirine kan nggak ada nih. Saya suruh matikan saja sirine kalau nggak gawat sekali, karena pada saat mendengar sirine rame, kadang-kadang masyarakat tuh panik, ada COVID lagi, panik lagi. Maka dari itu bagaimana kita menekan turunnya psikologi masyarakat ini dengan mengalihkan kegiatan-kegiatan, tetapi protokol kesehatan harus terjaga. Makanya saya sengaja, media sosial kan saya kelola sendiri tuh. Iya. Inyoman Suwirto saya kelola sendiri. Saya tidak fokus bicara tentang COVID saja. Saya alihkan kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi saya selalu mau pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat pikirannya bisa dialihkan sedikit, tetapi sadar bahwa protokol kesehatan itu harus tetap. Nah, dengan itu juga harapan kita, dengan imunnya bisa naik, bisa bertahan, sehingga dalam melaksanakan doa-doa, maka iman kita juga semakin kuat gitu. Harapan kita seperti itu sih. Terus kalau ngomong hari ini kesehatan Pak Mas, nakes tenaga kesehatan itu harus dijaga ya kan. Infrastrukturnya rumah sakit umum Kelungkung kondisinya hari ini mulai banyak nih Pak Man. Karena itu tidak bisa terelakkan karena tidak semua masyarakat mendapat edukasi yang baik atau disiplin menjaga protokol kesehatan. Yang dilakukan Pak Man bersama teman-teman di Kabupaten Kelungkung untuk mengantisipasi. Orang sering bilang, gelombang kedua nih, gelombang satu aja belum beres, semua gelombang dua. Gimana Pak Man? Ya, jadi dalam mengantisipasi ini, maka pemerintah daerah dengan tim gugusnya, pertama untuk rumah sakit, bahkan ruang atau bangunan VIP itu kita semua sudah gunakan sebagai tempat isolasi. Oke. Ya, kemudian kemarin juga kita nambah tenaga kontrak khusus untuk menangani COVID ini. Oke. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa rumah sakit mengantisipasi kemungkinan yang terburuk terjadi. Tetapi saya mengajak kita optimis bahwa mudah-mudahan tidak ada gelombang berikutnya. Dan kondisi hari ini di Kelungkung ya kita zona oranye. Artinya ya mendingan. Dibandingkan kan ada masih merah. Yang dirawat itu masih 24 orang yang dirawat. Itu pun ada yang isolasi mandiri juga. Tetapi kita tidak boleh lengah karena kita juga tidak mau mendengar kata gelombang 1, gelombang 2. Benar Pak Mar. Karena pada saat gelombang berikutnya itu ada, maka saya yakini bahwa psikologi masyarakat akan semakin turun juga. Benar. Ini sudah jalan 2013, kemudian sekarang udah 2020, pengabdian Pak Man di Kelungkung 2023. 3 tahun lagi, ya kan? Banyak hal yang sudah dikerjakan, banyak hal juga yang harus diperbaiki. Tetapi saya melihat ada potensi, dan masyarakat Bali juga sebenarnya ngelihat, mereka nggak buta. Apalagi dengan adanya media sosial segala macam, apa yang sudah Pak Man lakukan di Kelungkung dengan keterbatasan PAD, tapi kreativitas inovasinya itu terasa banget untuk masyarakatnya. Nah, kalau nih pertanyaan saya, kalau ternyata masyarakat Bali 2023 ya kan, kebetulan pasti pilgub tuh, menghendaki ya kan, ayo seorang Nyoman Suwirto ngorbit lah, pegang provinsi menjadi Bali 1 atau Bali 2 lah. Gimana Pak Man? Jadi saya bilang begini, sekarang bolehkah kita orang menyanjung saya dengan prestasi ini itu versinya mereka. Tapi kan hari masih panjang, saya juga hanya bisa berdoa mudah-mudahan jalan saya selamat, saya tidak kesandung apa-apa. Tetapi saya yakin bahwa hidup saya ke depan, sampai sekarang saya hanya berpikir bagaimana saya bisa selesai menjadi bupati dengan baik, itu aja. Ya, untuk yang lain-lain itu urusan nanti lah. Gitu. Nggak usah dipikir itu. Pak Man, terakhir, 3 kata versi seorang Bupati Kelungkung Nyoman Suwirto yang nonton hari ini nih, sahabat seruput khususnya generasi muda. Kalau mau jadi pejabat publik, iya kan? 3 hal yang harus dipegang apa? Pertama, berani keluar dari zona nyaman. Oke, berani keluar dari zona nyaman. Iya, itu harus tuh. Nggak boleh ya hanya bisa hidup dalam kenyamanan, tapi nggak berani keluar. Mikirnya banyak sekali, nggak boleh. Harus berani keluar dari zona nyaman. Yang kedua ya. Iya.
jangan hanya bisa protes, tapi berproseslah dari sekarang. Jadi kalau kita protes gampang, mau ini mau itu, apalagi dikompor-komporin dalam media sosial ya rame lah. Oke. Tapi mari kita proses diri kita ya untuk berhenti protes, tapi kita berproses untuk menuju sebuah kesuksesan. Yang ketiga, berikan yang terbaik, tapi kita tidak perlu menjadi yang terbaik. Teman dengar kan? belum. Oke, berikan yang terbaik tapi belum tentu. Tapi jangan menjadi yang terbaik. Tapi jangan jadi yang terbaik. Artinya apa? Bahwa dalam melakukan sesuatu kita harus total. Tidak boleh setengah-setengah. Apalagi kita sembunyikan. Saya sendiri menjadi bupati, saya total memberikan apa yang saya miliki. Tetapi saya tidak pernah berpikir saya harus menjadi bupati yang terbaik. Karena berikutnya, bupati-bupati setelah saya harus lebih baik, dan lebih baik. Betul. Maman, kita tutup nih. Terima kasih banget ya tim Ngopi Seru bersama saya bisa ngulik Pak Man, bisa belajar dari Ya. Pak Man sebagai seorang bupati di Kelungkung. Kita tos ngopi Pak Man. Ya. Karena tadi kita buka dengan tos ngopi, kita tutup dengan tos ngopi. Ya. Kita doain sukses sampai 2023 Pak Man. Ya, sahabat seruput, demikian hari ini edisi Ngopi Seru kita bersama Bupati Kelungkung, Bapak Inyoman Suwirte. Semoga banyak hal insight yang sahabat seruput dapat. Semoga banyak hal yang bisa menginspirasi sahabat seruput sehingga menjadi seseorang yang lebih baik di hari ini dan di hari depan. Kembali lagi sebelum saya tutup, saya ingetin yang di bawah sini. Oke, subscribe YouTube channel Rio Christian. Ditunggu like dan komennya untuk episode kali ini bersama Bupati Kelungkung Bapak Inyoman Suwirte. Sehingga kedepannya Kelungkung menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih maju. Pak, kita bilang untuk sahabat seruput sampai jumpa. Sampai jumpa.